Oke, baik. Di sini saya ada contoh soal. Jadi, figur yang diberikan di sini semua triple bilangan real. Misalkan saya di sini beri nama himpunannya adalah W, di mana W adalah X, Y, Z, di mana X, Y, dan Z adalah anggota bilangan real. Jadi boleh apa saja. Untuk operasi penjumlahannya ini sama dengan operasi penjumlahan biasa, yaitu kita jumlahkan masing-masing unsur. Yang berbeda hanyalah operasi perkaliannya, di manakah dikalikan X, Y, Z menjadi Kx, Y, Z. Jadi hanya X saja yang dikalikan dengan K. Oke, kita ambil sembarang 3 buah unsur anggota W. Misalkan yaitu A, B, dan C anggota W. Kemudian kita ambil juga K dan L anggota bilangan real. Kita misalkan atau kita tulis di sini bahwa A ini adalah A1, A2, A3. B adalah B1, B2, B3, dan C adalah C1, C2, C3. Kita akan buktikan untuk aksioma yang pertama, yaitu A tambah B berada di himpunan W atau anggota himpunan W. A tambah B adalah A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3. Kita ikuti operasi yang didefinisikan pada soal menjadi A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan A3 tambah B3. Karena A1, A2, B3 serta B1, B2, B3 adalah anggota bilangan real, maka ketika kita jumlahkan dua buah anggota bilangan real akan menghasilkan bilangan real juga. Jadi A1 tambah B1 adalah anggota bilangan real. Begitu juga dengan A2 tambah B2, dan begitu juga dengan A3 tambah B3. Dan ini merupakan syarat untuk menjadi anggota himpunan W, di mana X, Y, dan Z-nya merupakan bilangan real. Dan untuk aksioma pertama terpenuhi. Saya akan langsung saja ke aksioma 8, yaitu aksioma yang tidak terpenuhi pada soal ini. Kita akan buktikan bahwa K tambah L dikalikan A sama dengan KA ditambah LA. Untuk K tambah L dikalikan A, yaitu sama dengan K tambah L dikalikan A1, A2, A3. Berdasarkan definisi operasi perkalian pada soal, maka menjadi K tambah L dikalikan A1, A2, A3. Dan ini sama dengan KA1 tambah LA1, A2, A3. Jika kita pisahkan, maka bentuk ini akan menjadi KA1, A2, A3 ditambah LA1, 0, 0. Dan ini tentu tidak sama dengan KA ditambah LA. Selain itu, kita juga dapat melihat bentuk dari KA ditambah LA ini, yaitu KA1, A2, A3, dan untuk LA-nya yaitu LA1, A2, A3. Dan ini jelas tidak sama dengan bentuk yang ini. Dengan demikian, aksioma 8 tidak terpenuhi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan W bukan merupakan ruang vektor. Yaitu adalah contoh cara membuktikan apakah himpunan W merupakan ruang vektor atau bukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Izinkan saya untuk melanjutkan materi yang didapatkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Satria Nugraha dengan NPM 2320 501073 dari Rombel 2. Di sini saya akan melanjutkan dengan membahas ruang vektor 2. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi vektor. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor digambarkan sebagai panah dengan yang menunjukkan arah vektor, dan panjangnya garis disebut besar vektor. Jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, bisa ditulis dengan sebuah huruf kecil atau di atasnya ada tanda garis atau panah, seperti vektor V atau juga vektor AB. Jenis-jenis vektor. Apa aja sih jenis-jenis vektor? Nah, jadi ada beberapa jenis vektor khusus, yaitu yang pertama ada vektor posisi. Suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik 0, 0,0, dan titik ujungnya di A.
Yang kedua ada vektor 0. Suatu vektor yang panjangnya 0 dan dinotasikan 0. Vektor 0 tidak memiliki arah. Vektor yang jelas. Yang ketiga ada vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dari vektor v sama dengan v1 dan v2 adalah vektor v sama dengan vektor v per panjang vektor v sama dengan 1 per panjang vektor v1, v2. Yang keempat, ada vektor basis. Vektor basis merupakan vektor satuan yang sering tegak lurus. Dalam vektor ruang 2 dimensi atau R2 memiliki dua vektor basis yaitu I sama dengan 1, 0 dan J sama dengan 0, 1. Mari kita lanjutkan. Set. Kita akan membahas vektor di ruang 2. Panjang vektor. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor V atau dinotasikan sebagai panjang vektor V sebagai berikut. Panjang vektor V sama dengan akar V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2. Panjang vektor tersebut dapat dikaitkan dengan sudut θ yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif. Seperti cos θ sama dengan V1 per panjang vektor V menjadi V1 sama dengan panjang vektor V dikali cos θ. Sin θ sama dengan V2 per panjang vektor V menjadi V2 sama dengan panjang vektor V sin θ. Tan θ sama dengan V2 per V1 menjadi θ sama dengan tan pangkat min 1 V2 per V1. Vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linear dari vektor basis I sama dengan 1, 0 dan J sama dengan 0, 1. Vektor V sendiri sama dengan V1, V2 sama dengan V1 1, 0 ditambah V2 0, 1. Panjang vektor V sama dengan V1 I ditambah vektor V2 J. Selanjutnya kita masuk ke operasi vektor di ruang 2. Penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang 2. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya disebut resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang seletak. Vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B sama dengan B1, B2. Maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2. Penjumlahan secara grafis dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Vektor A ada dengan vektor B dan menghasilkan vektor A ditambah vektor B. Dalam pengurangan vektor berlaku sama dengan penjumlahan, itu vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2. Paham kan? Paham dong. Sifat-sifat dalam penjumlahan vektor sebagai berikut. Vektor A ditambah vektor B sama saja dengan vektor B tambah vektor A. Yang kedua ada vektor A ditambah dalam kurung vektor B ditambah vektor C sama dengan dalam kurung vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Sama aja dong, sama. Perkalian vektor di ruang 2 dengan skalar. Mari kita lanjutkan. Suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar atau bilangan real dan akan menghasilkan suatu vektor baru. Jika vektor V adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor K dikali vektor V. Dengan ketentuan, jika K lebih dari 0, maka vektor K kali vektor V setara dengan vektor V. Jika K kurang dari 0, ini lebih dari 0 ya. Ini lebih dari 0, ini kurang dari 0, maka vektor K dikali V berlawanan arah dengan vektor V. Jika K sama dengan 0, maka vektor K kali vektor V adalah vektor identitas, yaitu vektor 0 sama dengan 0 per 0. 0 dan 0. Secara aljabar, perkalian vektor V dengan skalar K dapat dirumuskan sebagai berikut. K dikali vektor V sama dengan K dikali V1, K dikali V2. Paham sampai sini? Oke, mari kita lanjutkan. Perkalian skalar 2 vektor di ruangan 2. Perkalian skalar 2 vektor disebut juga sebagai hasil kali titik 2 vektor dan ditulis sebagai A titik B, dibaca A dot B. Perkalian skalar vektor A dan vektor B dilakukan dengan mengalihkan panjang vektor A dan panjang vektor B dengan kosinus θ. Sudut θ yang merupakan sudut antara vektor A dan vektor B, sehingga A dot B sama dengan vektor A kali vektor B cos θ. Di mana seperti yang berikut ini nih. Perhatikan bahwa hasil kali titik 2 vektor menghasilkan suatu skalar.
A dot A sama dengan vektor A kuadrat. Vektor A dot dalam kurung vektor B tambah C kuadrat tambah vektor C sama dengan vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor C. Jelas sampai sini? Jelas dong. Oke, mari kita masuk ke latihan soal. Latihan soal pertama. Diketahui panjang vektor A sama dengan min 6 dan 8. Maka tunjukkan panjang vektor A. Oke, kita penyelesaian. Panjang vektor A sama dengan akar A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 sama dengan akar min 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 42. 36 tambah 2 100. Karena masih ada akarnya, kita ubah ke nilai biasa. Itu jadi 10. Akar 100 adalah akar 10. B. Yang kedua, diketahui titik A min 16 dan titik A min 16 dan 8 dan titik B 2 3. Maka tunjukkan panjang vektor AB. Oke, vektor AB sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kita input nilainya. 2 dikurang 6 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 18 pangkat 2. Hasilnya jadi 64 tambah 225. Akar dari 64 tambah 225 hasilnya 289. Akar dari 289 sama dengan 17. Oke, kita ke soal yang ketiga. Vektor A dengan panjang 12 membentuk sudut 120 derajat dengan sumbu X positif. Maka tentukan komponen vektor A. Penyelesaiannya sebagai berikut. A1. Panjang vektor A dikali cos 12 dikali cos 120 derajat. 12 cos 120 derajat itu nilainya itu min setengah. Jadi 12 dikali min setengah nih. Hasilnya min 6. Yang kedua, kita cari panjang vektor A dikali sin sama dengan 12 dikali sin 120 derajat. Nilai dari sin 120 derajat itu 1/setengah akar 3. Jadi 12 dikali setengah akar 3 nih. Ketemu hasilnya 6/3. Mari kita ke soal yang berikutnya. D. Jika A 5, 2, dan B 4, 6, dan C 3, 2, maka tentukan panjang vektor AB ditambah vektor AC. Penyelesaiannya sebagai berikut. Vektor AB sama dengan 4 min 5, 6 min 2, sama dengan min 1, 4. Vektor AC sama dengan 3 dikurang 5, 2 dikurang 2, sama dengan minus 2 dan 0. Nah, vektor AB ditambahkan vektor AC, sama dengan min 1 ditambah min 2, 4 ditambah 0. Hasilnya min 3 dan 4. Maka besar vektor AB ditambah vektor AC adalah panjang vektor AB ditambah panjang vektor AC. Sama dengan akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 9 ditambah 16, jumlahnya jadi 2 akar 25. Nah, nilai dari akar 25 sendiri adalah 5. Seperti itu semuanya. Sekian dari presentasi saya, pemaparan materi yang saya lakukan, dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya di video berikutnya ini. Jangan lupa tonton sampai habis, karena ini ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Mubarok. Saya dari rombel 6 NPM 2320501059. Ya. Di sini saya akan memberikan cara untuk menyelesaikan soal ruang vektor 3 seperti pada gambar berikut. Di sini ada misal W subset R pangkat 3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam vektor U dikali vektor V sama dengan 2U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah 3U3 dikali V3, di mana di sini
vektor U dan vektor V adalah elemen dari W. Yang ditanyakan di sini apakah W adalah ruang hasil kali dalam. Ya, nanti kita akan selesaikan ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua di sini, jika vektor U sama dengan min 3, 2, 4 dan vektor V sama dengan 5, 4, min 3, hitunglah operasi hasil kali dalam U dikali vektor U dikali vektor V. Ya, di sini kita akan membuktikan ruang hasil kali dalam. Di sini diketahui hasil kali dalam U vektor U dikali vektor V sama dengan 2 U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah 3 U3 dikali V3. Di sini kita akan memisahkan ya. Di sini vektor U itu sama dengan U1, U2, U3. Kemudian vektor V sama dengan V1, V2, V3. Kemudian vektor W sama dengan W1, W2, W3. Di sini kita akan membuktikan terlebih dahulu untuk peraturan aksioma ke-1. Hasil kali dalam vektor U dikali vektor V sama dengan vektor V dikali vektor U. Untuk vektor U dikali vektor V di sini kita dapatkan U1, U2, U3 dikali V1, V2, V3 akan menghasilkan 2U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah 3U3 dikali V3. Kemudian untuk yang V untuk kali dalam ruang hasil kali dalam vektor V dikali vektor U ini yang ini ya Pak. Ya, itu di sini kita dapatkan itu V di sini ada V1, V2, V3 ini dari sini dikalikan dengan U1, U2, U3 ini, dan ini hanya dibalik ya teman-teman. Menghasilkan seperti ini 2V1 kali U1 ditambah V2 dikali U2 ditambah 3 V3 dikali dengan U3. Dapat disimpulkan di sini hasil kali dalam dari vektor U dikali vektor V sama dengan hasil kali dalam vektor V dikali vektor U. Sini hanya dibalik-balik ya teman-teman, nanti hasilnya sama aja. Baik, kita lanjut ke aksioma kedua.
Di sini ada aturan hasil dalam vektor U ditambah vektor V dikali W sama dengan hasil kali dalam vektor U dikali vektor W ditambah vektor V dikali vektor W. Untuk vektor U ditambah vektor V kali W, vektor W itu seperti di sini. U1, U2, U3 ditambah dengan V1, V2, V3 dikalikan dengan W1, W2, W3 sama dengan di sini. Untuk U dan V ditambahkan terlebih dahulu, baru nanti dikalikan dengan W. Ada di sini U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3, baru nanti dikalikan dengan W1, W2, W3. Di sini kita dapat hasilnya 2 dikali U1 ditambah V1 dikali dengan W1 ditambah U2 ditambah V2 dikali W2 ditambah 3 U3 ditambah dengan V3 dikali W3. Nah, dapat di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 2 U1 W1 ditambah 2 V1 ditambah W1 ditambah U2 dikali W2 ditambah V2 dikali W2 ditambah 2 U3 dikali W3 ditambah 2 V3 dikali V3. Untuk 2 U1 W1 ditambah U2 dikali W2 ditambah 2 U3 dikali W3 di sini merupakan bagian dari vektor U dikali vektor W ya teman-teman. Kemudian di sini untuk 2 V1 dikali W1 ditambah V2 dikali W2 ditambah 2 V3 dikalikan dengan W3. Di sini merupakan bagian dari vektor V dikali dengan vektor W. Dapat disimpulkan di sini bahwa vektor U ditambah vektor V kali vektor W itu sama dengan vektor U dikali vektor W ditambah vektor W dikali vektor W. Di sini aksioma 2 terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke aksioma ketiga. Di sini ada peraturan K dikali vektor U dan dikali vektor V sama dengan U K vektor V sama dengan K dikali vektor U dan vektor V. Maaf nih, di sini K dikali vektor U dan vektor V itu sama dengan U vektor U dan K dikali vektor V sama dengan K dikalikan dengan vektor U dan vektor V. Untuk K vektor U dan V di sini kita dapatkan K dikalikan dengan di sini vektor U ya, vektor U itu dalamnya ada U1, U2, U3, kemudian dan V1, V2, V3. Kemudian di sini setiap U ini dikalikan dengan K dikali U1, kemudian K kali U2, kemudian K dikali U3. Kemudian di sini dan V1, V2, V3. Kemudian didapatkan ya 2K U1 dikali V1 ini dikalikan dengan V, kemudian ditambah K2 dikali V2 ditambah 3
K U3 dikali V3. Dan di sini dapatkan hasilnya sama dengan K dikalikan 2U1 V1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah 3U1 dikali V3. Nah, di sini 2U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah 3U3 dikali V3 itu sama aja vektor U sama vektor V dikalikan vektor V ya. Jadi hasilnya ini sama aja. Ini. Ya. Oke. Ya, kemudian pembuktian untuk vektor U dikalikan dengan K vektor V. Ini di dalam vektor bagian dari vektor U yaitu vektor U1, U2, U3 dikalikan dengan K dikali vektor V1, V2, V3. Dan di sini bagian dari vektornya vektor V kita kalikan dengan K ya. Jadi K kali K V1, K V2, K V3. Kemudian di sini kita baru mengalihkan dengan bagian dari vektor U menjadi 2U1 kali K V1 ditambah U2 dikali K V2 ditambah 3U3 dikali K V3. Dan di sini dapatkan hasilnya 2KU1 kali V1 ditambah KU2 dikali V2 ditambah 3KU3 dikali V3 sama dengan K dikalikan dengan 2U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah 3U3 dikali V3. Dan di sini sama aja dengan K dikali vektor U dikali vektor V. Di sini ya itu aksioma ketiga terpenuhi. Kita lanjut ke pembuktian aksioma keempat. Di sini ada aturan vektor U dikali vektor U lebih besar sama dengan 0. Kemudian vektor U kali vektor U sama dengan 0. Vektor U sama dengan vektor 0. Di sini vektor U kali vektor U sama dengan bagian dari vektor U ini semua U1, U2, U3 dikali U1, U2, U3 dan sama dengan 2U1 dikali U1 ditambah U2 dikali U2 ditambah 3U3 dikali U3 sama dengan 2U1 pangkat 2. Karena di sini kan ada 2U1 kemudian U2, U3 jadi kuadrat. 2U1 kuadrat kemudian ditambah U2 kuadrat ditambah 3 dikali U3 kuadrat. Sini sama dengan 2U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah 3 di U3 kuadrat lebih besar sama dengan 0. U di sini vektor U dikali vektor U sama dengan 2U1 kuadrat ditambah U2 U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini jika dan pertanyaan yang kedua
hasil kali dalamnya. Nah, di sini sudah diketahui ya dari di atas tadi ini. Kemudian ini bagian dari U, ada min 3, 2, 4. Di sini min 3 itu U1, 2 ini U2, 4 ini U3. Kemudian ada bagian dari V. V di sini V 5 itu bagian dari V, yaitu V1, 4 itu V2, min 3 itu V3. Yang ditanyakan di sini hasil dari kali dalam vektor U dikali vektor V. Di sini kita jawab ya dengan cara seperti ini. Itu U1, U2, U3 dikali dengan V1, V2, V3. Seperti ini, min 3 dikali 2, min 3, 2, 4 dikalikan dengan 5, 4, min 3. Dengan rumus di ini, yaitu 2 U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah 3 U3 dikali V3. Di sini 2 dikalikan dengan U1 di sini min 3, kemudian dikali dengan V1 di sini 5, kemudian baru ditambah dengan U2 di sini U2 nilainya 2 dan dikalikan dengan V2 di sini nilainya 4, kemudian ditambahkan dengan 3 dikali U3 di sini nilainya 4, kemudian dikalikan dengan V3 di sini kita memiliki nilai min 3, kemudian 2 kali min 3 kali 5 di sini jadinya min 30, kemudian ditambah dengan 2 ditambah 4 di sini menjadi 8, kemudian ditambah 3 kali 4 kali min 3 di sini menjadi minus 36. Dan kita jumlahkan hasilnya ini menjadi di sini minus 58. Di sini saya akan membahas materi aljabar linier dengan topik transformasi linier. Langsung saja kita bahas bersama. Misalkan ruang vektor V dan ruang vektor W adalah ruang vektor, di mana transformasinya dari V ke W dinamakan transformasi linier. Jika untuk setiap A dan B merupakan elemen dari V dan skalar merupakan elemen dari bilangan real, maka berlaku kedua sifat, yaitu yang pertama ada sifat penjumlahan, di mana transformasi dikalikan dengan A ditambah B, dan bisa kita buat persamaan dengan mengkalikan terlebih dahulu kedua vektor, yaitu transformasi A, kemudian transformasi B, lalu kita jumlahkan keduanya. Yang kedua, yaitu sifat perkalian, yaitu di mana skalar dikalikan dengan A, lalu kalikan transformasi, atau bisa kita buat persamaan di mana dengan kita transformasikan dulu nilai A, lalu kita kalikan dengan skalar. Dalam kasus khusus, jika V sama dengan W, maka T dinamakan operator linier pada V. Di kasus ini, T adalah V sama dengan W, maka kasus ini dinamakan operator linier. Namun jika tidak sama atau V tidak sama dengan W, maka T dinamakan transformasi. Selanjutnya kita ke contoh soal, di mana kita diminta untuk menunjukkan bahwa transformasi R sama dengan ruang 2 ke ruang 3, di mana T, X, dan Y ini merupakan ruang dimensi kedua, sama dengan X min Y, min X, dan Y ini adalah merupakan elemen dari ruang dimensi 3, di mana kita menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan berikut, di mana ini sebagai rumus transformasi. Kemudian, untuk cara menjawabnya, yang pertama kita bisa ambil sembarang unsur yang berada di ruang dimensi 2, yaitu kita misalkan U sama dengan U1 dan U2, dan V sama dengan V1 dan V2 yang merupakan elemen dari anggota ruang 2. Maka akan ditunjukkan bahwa T
merupakan U tambah V sama dengan T dikalikan U ditambah dengan T dikalikan V. Ini merupakan sifat penjumlahan yang tadi, di mana kita bisa mengkalikan dulu nilai U dengan transformasinya, lalu kita bisa jumlahkan dengan mengkalikan nilai V terlebih dahulu dengan transformasi, maka diperoleh persamaan berikut. Selanjutnya, kita cek pemetaan dari penjumlahan kedua vektor tersebut yang telah ditransformasikan dengan kita pecah dua nilainya, yaitu terdiri nilai-nilai U dan V, di mana nilai U terdiri dari dua elemen yaitu U1 dan U2, dan nilai V terdiri dari dua elemen yaitu V1 dan V2. Lalu kita bisa pecah persamaannya menggunakan rumus transformasi berikut, di mana kita bisa masukkan bahwa U1 plus V1 dikurang U2 tambah V2 yaitu nilainya sama dengan X min Y. Sedangkan untuk nilai min X kita bisa pecahkan dengan min U1 tambah V1. Sedangkan nilai Y bisa kita pisah dengan U2 tambah V2. Dimana bisa kita lanjutkan untuk nilai U1 tambah V1 nilainya sama dengan dikurangi U2 tambah V2, di mana nilai U1 sama dengan min V1. Selanjutnya U2 tambah V2. Bisa kita pecahkan kembali U1 min U2, min U1, U2 ditambahkan dengan V1 min V2, min V1, dan V2. Maka terbukti bahwa transformasi dari nilai U ditambah V merupakan atau hasilnya sama dengan nilai U yang kita transformasikan, lalu kita jumlahkan dengan nilai V yang ditransformasikan. Selanjutnya, untuk pembuktian yang kedua, kita bisa mengambil sembarang unsur yang berada di elemen vektor U yang merupakan elemen berada di ruang 2, dan alfa yang merupakan elemen dari anggota bilangan real. Di sini kita mempunyai transformasi dari skalar yang dikalikan dengan vektor U, di mana nilai skalar adalah A dikali U1 dan A dikali U2. Maka bisa kita jabarkan seperti ini, menggunakan rumus transformasi yang tadi, di mana A dikali U1 dikurangi dengan A dikali dengan U2. Selanjutnya, minus A U1 dan A U2. Di mana kita bisa pecah lagi, di mana kita meletakkan skalar di luar kurung, di mana A dikalikan dengan U1 dikurangi dengan U2. Selanjutnya kita mengkalikan A dengan minus U1, dan kita mengkalikan A dengan U2. Di mana untuk hasilnya sama dengan A yang memiliki nilai U1 dikurangi dengan U2, minus U1 dan U2. Maka bisa kita simpulkan di mana nilai vektor U merupakan transformasi yang dikalikan dengan nilai skalar. Jadi terbukti bahwa T merupakan transformasi linier. Sekian pembahasan materi aljabar pada kali ini. Sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Dwi Astro dari NPM 58. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya di matkul aljabar linear, yaitu tentang nilai eigen dan vektor eigen. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kita punya soal yaitu dengan nilai eigen dari matriks A yaitu 1 0 min 2 0 1 2 min 1 0 0. Dan di sini kita punya persamaan karakteristik yaitu determinan dikali A min lambda I sama dengan 0. Di sini matriks A-nya sebagai berikut, sama seperti di soal, dan di sini min lambda yaitu di sini ada matriks identitas yang yaitu di sini nomornya sama yaitu 1 secara diagonal, dan di sini sama dengan 0. Nah, di sini bisa diperoleh yaitu 1 min lambda, di sini 0 masih tetap, di sini min 2 karena min 2 dikurang
karena ini min lambda dikali 0 tetap 0, berarti min 2 dikurang 0 masih min 2. 0 tetap 0, di sini 1 dikurang min lambda. Iya benar, betul. Di sini 1 min lambda, di sini tetap 2. Di sini masih min 1, ini 0 ya. Dan di sini terakhir ada min lambda karena 0 dikurang min lambda di sini. Di sini karena kenapa lambda? Karena min lambda dikali 1 sama dengan min lambda. Ya. Lalu selanjutnya kita akan ekspansi kofaktor dari sepanjang kolom min 2 karena di kolom min 2 ini terdapat nilai 0, banyak nilai 0. Nah, diperoleh bentuk sebagai berikut. Min 1 min lambda, habis itu di sini 1 min lambda dikali min lambda dikali min 2 sama dengan 0. Dan bisa difaktorkan sebagai berikut, yaitu 1 min lambda dikali lambda kuadrat dikurang min lambda dikurang 2 sama dengan 0. Bisa difaktorkan lagi menjadi sebagai berikut. Jadi 1 min lambda, lambda min 2 dikali lambda plus 1. Nah, di sini kita juga sudah mendapatkan 3 buah nilai eigen, yaitu lambda min 1 ya, dan juga ada lambda 1 sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2 ya. Dan itulah nilai eigen yang bisa kita tentukan. Selanjutnya kita beralih untuk mencari vektor eigennya atau basis nilai eigen. Dan selanjutnya di sini untuk menentukan ruang vektor eigennya, yaitu di sini mempunyai penataan menentukan basis ruang eigen, yaitu vektor eigen yang terkait lambda adalah vektor tak nol di dalam ruang solusi lambda i dikurang a v sama dengan 0. Kita menyebut ruang solusi ini sebagai ruang eigen dari matriks A yang terkait dengan lambda. Di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu tentukan basis ruang eigen dari matriks A, yaitu 211, 121, 112. Kita mendapat nilai eigen dari matriks A yang tadi diperoleh saat mempunyai persamaan karakteristik, yaitu determinan lambda i dikurang a sama dengan 0. Jadinya seperti ini, lambda min 2 min 1 min 1 min 1 lambda min 2 min 1 min 1 min 1 lambda min 2 sama dengan 0. Dan kita ekspansi kofaktor menjadi seperti ini, lambda min 2, dan ini tadi di kofaktorkan menjadi seperti ini ya, M11, jadi dari baris 1 dan kolom 1 tidak diikutkan, jadi lambda min 2 min 1 min 1 lambda min 2, jadi yang di sebelah sini saja ditambah, yaitu di sini M12, yaitu berarti baris satunya tidak dipakai dan dan garis kolom keduanya tidak dipakai. Jadi di sini ada min 1, habis itu ada min 1 dari sini, habis itu min 1 dan lambda min 2, dan dikurang, yaitu antara ada min M13, yaitu jadi baris pertama tidak dipakai dan kolom ketiga tidak dipakai, dan menghasilkan kofaktor min 1 dan terus lambda min 2 min 1 dan min 1 sama dengan 0. Nah, terlepas dari sini kita operasikan, yaitu menjadi seperti di bawah sini.
Itu bisa didapatkan lambda min 2, dan di sini dikali bisa didapatkan lambda min 2 kuadrat dan min 1 ditambah di sini jadinya min lambda plus 1 dikurang jadi 1 plus dikali lambda min 2 sama dengan 0. Kita operasikan kembali dan faktorkan. Di sini mendapatkan lambda min 2 dari faktor ini bisa difaktorkan menjadi lambda pangkat 2 min 4 lambda plus 3, dan ini menjadi dikurangi lambda min 1, yang ini dikurangi lambda min 1 juga dan sama dengan 0. Nah, di sini terdapat yang sama, yaitu lambda min 1. Kita kolek menjadi seperti berikut. Yang ini bisa difaktorkan menjadi lambda min 3 dan dikali lambda min 1, dan yang tadi dikolek menjadi min 2 lambda min 1. Nah, di sini terdapat juga masih yang sama, lambda min 1 terdapat 2 di sini. Jadi kita kolek juga berarti menjadi lambda min 1, dan di sini dikali, dan ini masuk lambda min 2 masuk ke perhitungan lambda min 3, menjadi lambda min 2 dikali lambda min 3 dikurang 2. Nah, lambda min 2 dan lambda min 3 bisa difaktorkan menjadi sebagai berikut. Menjadi lambda pangkat 2 min 5 lambda plus 4. Dan terakhir bisa disimpulkan sebagai berikut: lambda min 1 kuadrat dan lambda min 4 sama dengan 0. Lanjut. Dan untuk nilai eigen dari matriks tersebut adalah 1 dan 4. Jadi untuk menentukan vektor eigen dari lambda sama dengan 1 sebagai berikut. Dan ini sudah ditentukan dari persamaan karakteristik dari matriks A, yaitu ini sebelumnya tadi adalah persamaan matriks. Di sini ada 2 min 1 min 1 min 1 2 min 1 min 1 min 1 2, karena sudah mengikuti persamaan karakteristik. Jadi 2 dikurang 1 dikurang 2 jadi min 1, yang ini juga menjadi min 1, yang ini jadi min 1, dan dioperasikan dengan OBE dan diperoleh sebagai berikut: 1 1 0 0 0 0 0 0. Dan di sini dimisalkan menjadi sebagai berikut, dan dimana S dan T adalah parameter. Jadi basis ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda min 1 lambda sama dengan 1 adalah min 1 1 0 dan min 1 0 1. Dan perlu diingat bahwa faktor eigen merupakan kelipatan dari unsur basis tersebut. Dan selanjutnya, untuk menentukan vektor eigen dari lambda sama dengan 4, kembali ke matriks yang awal juga sama. Matriks A sama dengan 2 min 1 min 1 min 1 2 min 1 min 1 min 1 2, dan dioperasikan jadi dengan OBE dan diperoleh sebagai berikut, yaitu 1 0 min 1
1 0 min 1 1 min 1 0 1 min 1 0 0 0 dan dimisalkan menjadi sebagai berikut. X, Y, Z sama dengan 1 1 S. Jadi ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 4 adalah 1 1 1. Dan juga perlu diingat ruang basis eigen juga sama dengan vektor eigen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.